Ibu, selamat siang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi paparannya mungkin lebih ke arah aspek regulasi dan sebagainya. Kalau dari sisi saya sih sebenarnya hanya sharing aja, sharing pengalaman ketika kita menjalankan ISO 27001, terus apa sih manfaatnya, dampaknya, kemudian effortnya seperti apa. Nah, bagi kami, kita Blibli itu punya satu tagline namanya customer satisfaction nomor satu. Kalau bahasa gaulnya karena kamu nomor satu. Nah, dari situlah tim information security kemudian menurunkan objektif bisnisnya ke dalam sebuah praktis keamanan informasi. Kami pada saat itu tuh berpikir bahwa sepertinya tidak bisa mengandalkan regulasi internal, tapi kita juga harus mencoba melihat berbagai macam adopsi regulasi-regulasi yang ada di Indonesia, termasuk di internasional. Ini sekilas tentang diri saya, tidak terlalu banyak. Kemudian saya juga aktif di beberapa komunitas, seperti Bapak Ibu lihat, jadi insya Allah kita banyak memberikan edukasi juga kepada masyarakat melalui komunitas-komunitas kami. Berikutnya. Nah, jika melihat kepada ancaman, sebenarnya dari perspektif pelanggan, ketika berbelanja di e-commerce, sebenarnya ada dua ancaman terbesar sih yang menjadi fokusnya pelanggan. Yang pertama adalah fraud, kedua deceptive marketing. Fraud itu apa? Fraud itu tindakan mencoba untuk mengambil keuntungan dari kondisi kelemahan sebuah sistem atau proses. Kita bisa kenal dengan namanya fraud merchant, fraud financial, fraud kredit, fraud refund dan sebagainya, atau yang terbaru itu yang lebih banyak itu identity theft gitu. Nah, yang kedua adalah deceptive marketing. Deceptive marketing itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya karena kita ini jualan online gitu ya, secara fisikal barangnya kan nggak muncul, nggak terlihat gitu. Nah, banyak dari pelaku-pelaku bisnis itu kadang tidak memaparkan, tidak transparan menjual produknya berdasarkan berdasarkan spesifikasi produknya. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi ketika dua hal ini terjadi, orang jadi enggan untuk bisa belanja di e-commerce. Nah, dengan melihat kepada dua hal ini, next, Mbak, kami sepertinya merasa bahwa bisnis online ini adalah bisnis kepercayaan. Nah, dalam konteks bisnis kepercayaan, apa sih yang bisa dari tim kami lakukan untuk bisa mensupport bisnis ini? Bisnis ini yang tidak hanya sebatas dari aspek beli-beli saja, tapi dari sisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kami berpikir bahwa ternyata untuk bisa menciptakan trust ini, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah aspek security, yang kedua adalah compliance. Bagaimana sebuah security practice itu harus dijalankan, teknologi apa yang harus diadopsi, proses-proses apa yang harus kita kembangkan, sehingga selain hanya menguntungkan keuntungan finansial semata dari sisi bisnis, kita juga bisa menjaga kepuasan pelanggan tadi yang sebelumnya kita sebutkan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah adopsi dari security ini juga sudah comply dengan berbagai macam aturan yang tentunya berlaku di Indonesia gitu. Nah, berawal dari dua hal ini, kami mencoba untuk mengimplementasikan ISO 27001. 27001 ini sebenarnya kita sudah bentuk di tahun 2016, preparation-nya, kemudian kita juga sudah melihat kepada berbagai macam kondisi di kantor gitu ya, di perusahaan. Setidaknya ada tiga alasan utama kenapa kita memilih AD. Yang pertama adalah bahwasanya 27001 ini adalah sebuah sertifikasi internasional yang sudah diakui oleh global. Jadi tidak hanya oleh industri e-commerce saja, tapi juga oleh berbagai macam industri juga diadopsi, dan ini sifatnya global. Kenapa kita melihat 2701? Karena pada dasarnya ketika jualan online, kita berada di Indonesia tapi bisa diakses dimanapun. Dalam kondisi itu kita harus memastikan bahwa apa yang kita berikan, deliver, sistem yang kita punya, proses yang kita punya, itu juga bisa memenuhi kaidah-kaidah yang secara global. Nah, yang kedua adalah
ISO 27001 itu seperti yang sudah disebutkan dengan Pak Kris tadi, bahwa ini ada risk-based approach. Kita melihat bahwa implementasi ISO ini akan sangat mudah pendekatannya ketika kita melihat mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di bisnisnya kita. Kemudian ketika sudah melakukan identifikasi, yang namanya risiko itu harus dievaluasi secara berkala. Termasuk di dalamnya nanti ketika sudah ada evaluasi, akan ada rekomendasi terkait dengan bagaimana melakukan implementasi strategis yang harus kita terapkan dari sisi perspektif prosesnya, people-nya, sama teknologinya. Nah, yang ketiga, alasan berikutnya adalah bahwasanya kami sebagai salah satu foundernya IDEA, kita sebagai Blibli sebagai membership-nya juga, di IDEA itu mungkin Bapak-Bapak Ibu pernah dengar IDEA. IDEA itu adalah Indonesia E-Commerce Association gitu ya. Di salah satu regulasi internalnya IDEA itu harus comply dengan regulasi Indonesia, di mana adopsi regulasi yang kita miliki adalah regulasi terkait dengan penerapan sistem elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik yang dulu waktu itu masih dikembangkan sama Kominfo, sekarang sudah mungkin udah ditangani sama BSSN pada dia. Nah, dari tiga hal ini, apa sih benefitnya yang bisa kita dapatkan dari si 27001 terhadap jalannya bisnis e-commerce atau digital economy industry di Indonesia? Di next, setidaknya kita melihat ada 4 hal. Ada 4 hal yang berdampak besar terhadap kami ketika kita menjalankan mengimplementasikan 27001. Yang pertama adalah trustworthy atau kepercayaan. Kepercayaan ini tidak hanya dari sisi internal kami, bahwa dengan adanya 27001 ini berarti sistem kami dikembangkan sesuai dengan standar praktis internasional. Tapi kita juga mendelivery bahwa apa yang kita kerjakan itu harus bisa membuat customer itu nyaman untuk berbelanja. Customer experience itu juga nomor 1 di tempat kami. Kemudian yang kedua adalah karena kita sudah confident dan kemudian kita juga bisa meyakinkan bahwa customer itu bisa nyaman ketika sudah belanja di kita, apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya adalah membentuk sebuah customer protection. Customer protection ini tidak hanya dari sisi customer, tapi karena kebetulan Blibli adalah B2C, business to customer e-commerce, kita juga harus jagain bagaimana data atau perlindungan terhadap penjual di belakang. Bagaimana para pembeli dengan penjual kita lindungi dari proses-proses fraud attack, kemudian hacking attack dan sebagainya. Nah, karena 2 hal itu akhirnya kita membentuk harus mau nggak mau menciptakan sebuah sistem yang secure. Sistem yang secure tentunya tidak hanya masalah technical adoption, bagaimana sebuah sistem Blibli itu dibentuk, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana sebuah customer experience ketika berbelanja di Blibli, platform Blibli. Apakah customer merasakan kenyamanan ketika melakukan pembayaran? Apakah customer juga melakukan kenyamanan ketika memilih barang? Nah, alhamdulillah di awal tahun 2020 kita juga sudah mendapatkan sertifikasi juga untuk sistem keamanan pembayaran yang mengadopsi PCI DSS. Jadi dengan adanya ISO 27001, kemudian kita bisa mengembangkan sistem kita jauh lebih aman. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini adalah yang paling penting sebenarnya. ISO 27001 ternyata banyak banget membentuk sebuah improvisasi terhadap bisnis proses yang ada di Blibli. Kalau teman-teman mungkin menganggap bahwa 2700 itu adalah hanya sebatas urusannya orang security atau orang IT, tapi ternyata pada saat pelaksanaannya, improvement proses itu banyak banget di sisi kita, di sisi bisnis. Sebagai contoh, misalkan ketika kita berbicara tentang keamanan data pelanggan, maka ada yang namanya kebijakan atau policy terhadap bagaimana memproteksi pelanggan. Salah satu kebijakan yang sangat signifikan terhadap kepuasan pelanggan itu adalah terkait dengan data privacy policy. Kita juga menggunakan data privacy policy berdasarkan hasil review terhadap kebutuhan pelanggan dan kondisi di Blibli. Nah, yang berikutnya adalah mau di next slide. Nah, ini juga menjadi salah satu bagian yang mendapatkan impact dari implementasi ISO 27001,
di mana tadi ketika Pak dari LKI menyebutkan bagaimana sebuah mekanisme pembelian barang itu di online shop, kebanyakan orang berpikir bahwa oh ini kalau mekanisme ada dispute seperti apa, kemudian apakah barangnya tidak sesuai bagaimana. Nah, ini salah satu bentuk komitmen kami terhadap customer satisfaction first. Kita membuat dua kebijakan utama, yaitu 5 days return policy. Di mana 5 days return policy ini meyakinkan bahwa ketika ada barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan spesifikasi, maka customer boleh mengembalikan barang tersebut kepada kami. Dengan mekanisme ada banyak, pengembaliannya bisa melalui third party logistik atau kita jemput tuh. Nah, ketika terjadi dispute ini, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan customer memberikan dispute atau informasi pada customer. Nah, dari hal-hal ini, proses-proses ini kemudian lantas ada kaitannya dengan ISO 27001, yaitu misalkan pada saat kita memberikan ada pertanyaan atau ada keluhan dari customer terhadap customer care-nya yang terkait dengan data privacy, maka kita memberikan edukasi kepada customer care-nya. Oh, ini data-data seperti ini tidak boleh ditanyakan lebih detail dalam bentuk plain text misalnya. Contohnya Anda tidak punya kewajiban tidak punya hak untuk menanyakan data detail tentang PAN number misalnya seperti itu, atau misalkan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan data privacy. Apakah data-data customer kita digunakan oleh third party untuk melakukan business process yang lain? Kita akan review dulu terhadap engagement dengan third party itu. Nah, berikutnya adalah kami menganggap bahwa bahwa industri e-commerce atau digital economy pada dasarnya bukan keamanan ya, terutama keamanan data pelanggan atau keamanan informasi, pada dasarnya bukan menjadi kewajiban tim security sendiri, tapi ini adalah kewajiban semua stakeholder yang terlibat dalam bisnis proses yang ada di e-commerce. Saya selalu membuat sebuah rangkaian bahwa ini adalah kewajiban yang secara pentahelix harus dikerjakan oleh semua pihak. Satu, di mana yang terlibat dalam bisnis proses ini adalah customer, kemudian seller, yang berikutnya adalah third party, yang keempat adalah kita sendiri sebagai provider, yang kelima adalah government. Nah, dalam konteks pentahelix ini, kita sangat banget yang namanya melakukan edukasi dan kerjasama secara transparansi dengan pemerintah terutama. Edukasi yang bisa kita lakukan pada customer dan sama seller adalah kita memastikan bahwa harus aware dengan namanya attack, atau pattern attack apa sih yang paling banyak terjadi di dunia digital. Kami senantiasa melakukan research di internal kami, dan di tahun 2020 ini selama pandemik dari bulan Januari sampai bulan Mei ini, ternyata attack yang paling banyak terjadi itu adalah phishing. Sekitar 60% attack itu adalah phishing. Dan yang kedua berikutnya adalah malware, sekitar 23%. Nah, yang membuat kita kaget itu adalah ternyata penyebaran malware sama phishing itu menjadi satu kesatuan. Artinya apa? Artinya malware disebarkan melalui teknik phishing. Jadi dua kombinasi itu yang sangat-sangat besar sekarang. Nah, dengan kondisi itu kita senantiasa menginformasikan kepada teman-teman seller, ke teman-teman customer untuk senantiasa menjaga terhadap akun yang digunakan untuk bertransaksi di platform kami. Nah, selain itu juga kita memastikan bahwa teman-teman itu sebenarnya harusnya seperti apa sih ketika melakukan transaksi di platform atau memilih platform seperti apa. Nah, jangan lupa kadang kita suka tergiur oleh sebuah promosi gitu ya, sebuah diskon atau sebuah kemudahan, tapi ternyata di balik itu platformnya itu juga tidak secure. Nah, kami senantiasa mengedukasi bahwa gunakan trusted platform. Tidak hanya harus beli-beli, tapi gunakan trusted platform yang menerapkan secure e-commerce platform gitu. Nah, kenapa kita selalu senantiasa mengedukasi seperti itu? Karena pada dasarnya setelah kami lihat gitu ya, setelah research, beberapa case fraud itu justru terjadinya bukan karena sistemnya si penyelenggara,
Tapi justru karena attack phishing itu, di mana attack phishing-nya itu menyerang pada akun pribadinya, bukan akun pribadi seseorang yang menggunakan akun itu untuk mendaftar di di platform itu. Nah, ternyata pada saat melakukan pendaftaran, mereka menggunakan akun sama password yang sama, sehingga ketika salah satu akunnya sudah terbreach, maka di tempat lain juga terbreach gitu. Nah, dengan itu kami menyediakan sebuah platform yang senantiasa melakukan preventive action terhadap attack seperti itu, sehingga di dalam implementasinya ISO 27001 kita combine dengan berbagai macam platform framework lainnya seperti misalnya DSS, NIST, kemudian GDPR juga termasuk. Nah, itu yang kami kerjakan selama 3 tahun belakangan ini. Mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait dengan bagaimana cara melakukan transaksi atau perlindungan data di di digital e-commerce platform. Ini adalah beberapa media sosial kami yang formal, ada di Twitter, ada di Facebook, ada di Instagram. Kurang lebih seperti itu, Bu Moderator.